Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan perusahaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi satu pengajaran khusus ya. Ini adalah seri pengajaran khusus tentang teologi. Apa itu teologi dan mengapa berteologi? Dan ini adalah pelajaran yang akan berkelanjutan dalam beberapa seri ke depan. Nah, untuk yang pertama ini ya, kita akan bahas tentang apa itu teologi dan mengapa berteologi. Kita mulai menjawab pertanyaan yang pertama, apa itu teologi? Teologi Kristen bersumber dari Alkitab yang diyakini sebagai pernyataan khusus dari Allah tentang dirinya dalam hubungannya dengan ciptaannya. Karena itu, teologi Kristen tidak bisa dipisahkan dari Alkitab. Jadi, teologi Kristen itu bersumber dari Alkitab. Memang ada sumber-sumber lainnya, ya, misalnya seperti tradisi gereja dan lain sebagainya. Tapi sumber utama dari teologi Kristen adalah Alkitab. Dan teologi Kristen tidak bisa dipisahkan dari Alkitab. Teologi yang terpisah dari Alkitab sesungguhnya bukanlah teologi itu. Di masa lalu hingga abad pertengahan, teologi dikenal sebagai the queen of the sciences atau ratunya ilmu pengetahuan. Namun saat ini teologi justru seringkali dicela sebagai sesuatu yang tidak relevan, tidak diperlukan, kuno, ketinggalan zaman, dan dianggap terpisah dari kehidupan sehari-hari. Bahkan baru-baru ini dalam sebuah pertemuan, saya sangat prihatin dengan orang-orang yang melayani Tuhan, melayani mimbar di gereja mengatakan bahwa studi teologi itu tidak relevan saat ini diterapkan di dalam pelayanan pengembalaan gereja-gereja lokal. Menurut saya pernyataan itu sangat keliru. Saya selain studi teologi juga belajar ilmu ekonomi. Dan selama 4 tahun belajar ilmu ekonomi, sarjana S1, strata 1 di ilmu ekonomi. Tentu saja ilmu ekonomi yang saya pelajari di semester 1, 2, 3 dan di semua semester itu tidak mungkin saya terapkan di tempat saya bekerja saat ini. Walaupun ada hubungannya dengan kaitan ilmu ekonomi, manajemen itu. Ya. Nah, ilmu teologi juga sama. Ya. Studi yang kita pelajari dalam teologi selama 4 tahun untuk S1, 2 tahun untuk S2. Tidak mungkin sekian semester itu kita terapkan dalam gereja teori-teori yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan di sana. Tapi proses berpikir, proses kita belajar, ya, itulah yang kemudian kita terapkan ya dalam pelayanan teologi terapan di pelayanan atau gereja lokal kita. Jadi adalah pernyataan yang absurd kalau mengatakan bahwa studi teologi tidak relevan dengan pelayanan penggembalaan atau pelayanan di gereja-gereja lokal saat ini. Bukan studi teologi tidak relevan, tapi Anda atau orang itu atau orang-orang tertentu yang tidak bisa menerapkan studi teologi di dalam pelayanan sehari-hari. Berarti dia kurang matang di dalam berproses. Nah, kembali kita kepada pertanyaan, apa itu teologi? Teologi berasal dari kata Yunani theos yang berarti Allah dan logos yang berarti perkataan, firman atau pemikiran. Sehingga teologi berarti pemikiran tentang Allah dan yang berhubungan dengan Allah, termasuk iman kita, hidup kita. Jadi studi utama teologi adalah iman, ya, Allah, iman kita, dan tentang hidup kita. Jadi saat kita berpikir tentang Allah, tentang hidup kita, tentang kepercayaan kita, dan mencari tahu tentang kebenarannya, maka sebenarnya kita sedang berteologi. Jadi ketika Anda bertanya tentang Allah, ya, tentang hidup Anda, tentang kepercayaan Anda, dan mencari tahu kebenarannya, Anda sebenarnya sedang berteologi. Hanya sumbernya itu dari mana? Teologi Kristen sekali lagi bersumber dari Alkitab. Saya pernah mendengar seorang pendeta mengatakan teologi itu sesat dari mimbar. Saya ingin mengatakan kepada saudara, ya, bahkan kebanyakan penyesat bukanlah orang yang lulusan teologi. Di dalam sejarah, kalau kita pelajari sejarah orang-orang sesat, penyesat itu ada justru bukan orang-orang belajar teologi. Ya. Jadi pernyataan yang seperti itu sangat absurd sekali. Ya. Secara kondisi oleh Tuhan, ya, memang ada, tidak dapat dipungkiri, ada orang yang ketika belajar teologi dia tersesat. Ya. Tapi teologi itu sendiri dia tidak menyesatkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa kalau kita belajar dengan baik, dengan benar, yang mempelajari Alkitab dengan menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik yang sehat, ya, prinsip-prinsip penafsiran Alkitab yang sehat, kita tidak akan tersesat. Ya.
Dan kita perlu mengikuti koridor-koridor atau pagar-pagar yang diberikan kepada kita supaya kita dapat tetap berada di jalur atau berada di jalan yang benar. Ya. Jadi saat kita berpikir tentang Allah, tentang iman kita, tentang hidup kita, dan mencari tahu kebenarannya, maka sebenarnya kita sedang berteologi. Sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa berteologi? Pertama, teologi membantu kita menemukan kebenaran melalui membaca Alkitab yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita beriman dan mengasihi Allah, semua itu memerlukan pemikiran dan pengertian. Ketika kita memahami dan mengerti kebenaran Alkitab, ini akan meningkatkan kasih kita kepada Allah dan membangun iman kita. Disinilah alasan pentingnya berteologi. Pemahaman yang memahami Alkitab, kebenaran Alkitab akan meningkatkan kasih kita kepada Allah. Nah, tanpa pemahaman dan pengertian, iman Kristen akan direduksi menjadi agama yang meyakinkan tetapi tidak berhubungan dengan kehidupan nyata. Akibatnya apa? Kita tidak siap menghadapi serangan sekularisasi media dan pengaruh-pengaruh ajaran pemujaan yang palsu. Tanpa memahami kebenaran, penyembahan kita akan turun menjadi tradisi, merosot menjadi legalisme, bahkan bidat, dan merangkak tunduk pada keyakinan lain. Bahkan bisa beralih jalan kepada keyakinan lain yang sama sekali tidak melayani Allah. Sama seperti Joshua Tehu misalnya. Dia mengatakan, saya dulu Trinitarian, sekarang saya tidak percaya lagi Trinitarian. Itu bukan ajaran Trinitas yang salah. Joshua Tehu yang tidak paham tentang Trinitas. Ya. Karena itu pemahaman dan pengertian itu sangat penting sekali. Ya. Sebab tanpa pemahaman dan pengertian, iman Kristen akan direduksi menjadi agama yang meyakinkan tetapi tidak berhubungan dengan kehidupan nyata. Ya. Dan akhirnya apa? Ya. Tanpa pemahaman dan pengertian akan menjadi pemujaan palsu atau agama palsu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu tepat seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Kevin J. Van Hooser dalam bukunya Faith Speaking Understanding, bahwa teologi paling baik melayani gereja dengan cara mencari pemahaman dan membuktikan pemahaman itu benar. Kedua, mengapa kita harus berteologi? Adalah karena Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi Allah bukan hanya dengan hati, jiwa, kekuatan, tetapi juga dengan akal budi kita. Ayat rujukannya Matius 22 ayat 37, Markus 12 ayat 30, Lukas 10 ayat 27. Kata Yunani nous yang diterjemahkan dengan akal budi juga berarti rasio atau pikiran. Ini berarti bahwa kita mengasihi dan memuliakan Allah dengan kehidupan kita. Tidak akan pernah lepas dari pemikiran dan pengertian kita. Saya ingin menjelaskannya begini. Anda mempunyai seorang anak kira-kira berumur 17 tahun. Dan Anda memerintahkan dia untuk membeli beras 10 kilo. Sekarang beras 10 kilo itu rata-rata harganya 100.000 sampai 150.000 dan kualitas yang bagus. Ya, untuk 10 kilo. 10 kilogram beras. Anda perintahkan anak Anda, nak, tolong beli beras 10 kilo. Ini uang 10.000. Apa yang akan anak Anda katakan? Dia akan berkata, Pak, ini nggak masuk akal. Masa dengan uang 10.000 kita dapat membeli beras 10 kilogram? Tentu tidak. Anak Anda soal beli beras saja menggunakan logika. Dia berpikir. Tidak mungkin. Apalagi kita berpikir tentang Allah, tentang iman kita, tentang hidup kita. Ya. Jadi rasio itu penting. Ya. Dalam berteologi. Ya. Dan di dalam kita beriman kepada Kristus, kita tidak pernah lepas dari memikirkan iman kita. Kita berpikir tentang Allah, berpikir tentang iman kita, berpikir tentang hidup kita. Rasio mendapat tempat yang penting. Karena itu Yesus katakan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap rasiomu, dengan segenap rasionalitasmu. Ini berarti kita mengasihi dan memuliakan Allah dan kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari pemikiran, yaitu pemahaman dan pengertian kita. Jadi tidaklah mungkin kita dapat mengasihi dan memuliakan Allah tanpa pemahaman dan pengertian yang benar. Nanti pada kesempatan yang lain saya akan membicarakan tentang apakah iman Kristen dan rasionalitas itu kontradiktif. Saya akan memberikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan itu di
sesi yang selanjutnya. Jadi tidak mungkin kita dapat mengasihi dan memuliakan Allah tanpa pemahaman dan pengertian yang benar. Iman Kristen adalah mengasihi dan memuliakan Allah dalam tindakan berdasarkan pemikiran yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Sekarang, teologi apa yang perlu dipelajari? Nah, ini pertanyaan yang penting. Ya. Jawaban atas pertanyaan teologi apa yang harus kita pelajari adalah tentunya teologi Kristen. Kita sedang berbicara tentang teologi Kristen, bukan teologi non-Kristen. Semua agama besar dunia memiliki teologi yang tersistem dan terstruktur. Dan itu di luar bahasan kita. Kita bisa saja belajar untuk penambahan wawasan kita atau belajar wawasan dunia lain. Ya, wawasan dunia dari agama lain boleh kita pelajari. Tapi itu bukan fokus utama kita dalam studi teologi kita. Fokus utama kita sebagai seorang Kristen tentunya adalah teologi Kristen, itu yang kita pelajari. Dari aspek historis, teologi Kristen terbagi atas dua arus utama, yaitu satu teologi Katolik dan yang kedua teologi Protestan. Perbedaan paling mendasar atau perbedaan paling fundamental dari kedua pandangan teologi arus utama ini adalah terletak pada the locus of authority, tempat otoritas, di mana teologi Katolik mengakui tradisi gereja dan paus sebagai sumber kebenaran yang berotoritas selain Alkitab. Sedangkan teologi Protestan berpegang pada Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran, sola scriptura. Ya, sumber kebenaran yang berotoritas satu-satunya hanya Alkitab, sola scriptura. Karena itu di sini fokus kita tentang teologi, fokus saya tentang teologi. Teologi apa yang dipelajari adalah teologi Protestan. Hal ini bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa teologi Katolik tidak mempunyai apapun untuk ditawarkan. Dalam hal-hal tertentu yang esensial, ya, kita memiliki kesamaan tertentu dengan teologi Katolik. Bagaimanapun itu tidak dapat dipungkiri. Tapi fokus kita di sini, fokus saya di sini, teologi apa yang kita maksud yang kita pelajari? Teologi Protestan. Selanjutnya di dalam teologi Protestan itu sendiri, teologi yang kita pelajari adalah evangelical theology atau teologi Injili, bukan teologi liberal. Hal-hal yang paling mendasar dalam teologi Injil adalah keyakinan pada doktrin-doktrin historis dari iman Kristen, seperti kepercayaan pada Allah Tritunggal, pribadi Kristus yang hipostatik, dan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang ditemukan bersumber dari Alkitab. Teologi Injili mengakui inspirasi, ineransi, dan otoritas Alkitab, yaitu 66 kitab kanonik. Ini berbeda dengan teologi liberal yang telah menyusup dalam Protestanisme secara luas. Teologi liberal ini menganggap hal-hal yang tidak dapat diterima oleh rasio harus ditolak. Inspirasi dan otoritas Alkitab didefinisi ulang dengan cara yang baru, yaitu merupakan tulisan hasil pengalaman religius manusia saja. Supranatural seperti mujizat dalam Alkitab ditolak oleh liberalisme dan dianggap sebagai alam pikiran abstrak dan mitologi belaka. Liberalisme menjunjung tinggi akal ketimbang Alkitab. Saya katakan rasio itu penting, tapi rasio harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Itu teologi Injili yang berbeda dari teologi liberal. Tetapi mungkin ada yang mengatakan begini, jika teologi Protestan Injili yang dipelajari, yang mana? Ya. Jika teologi Protestan Injili yang dipelajari, yang mana? Pertanyaan muncul karena saat ini memang ada banyak aliran dan denominasi dalam teologi Protestan atau dalam teologi kaum Injili. Berbagai denominasi telah menekankan satu atau beberapa ajaran yang berbeda dari yang lainnya. Misalnya Wesleyan menekankan perfeksionisme atau kesucian lebih daripada yang lainnya. Baptis menekankan baptisan selam lebih daripada yang lainnya. Presbyterian dan Reform menekankan kedaulatan Allah lebih daripada yang lainnya. Dan sementara Pentakostal karismatik menekankan Roh Kudus yang bersifat pneumatologis, ya, yaitu karunia-karunia yang lebih daripada yang lainnya. Nah, perbedaan-perbedaan itu memang harus ada dan wajar karena penekanan doktrin-doktrin tertentu yang berbeda. Tetapi dalam hal ini perhatikan saya, kaum Injili sepakat pada doktrin-doktrin esensial utama seperti inspirasi dan otoritas Alkitab, Allah Tritunggal, kepribadian Kristus yang hipostatik dengan dua natur, keberdosaan manusia atas akibat kejatuhan dalam dosa, keselamatan hanya karena anugerah yang diterima melalui iman kepada Kristus saja, kebangkitan tubuh, kedatangan Kristus kembali, adanya surga dan neraka,
dalam hal itu teologi Injili sepakat. Teologi peretasan Injil inilah yang kita pelajari beserta dengan penerapannya. Sementara itu perbedaan-perbedaan di wilayah isu-isu yang kurang esensial seperti pemerintahan gereja, predestinasi, karunia rohani, dan akhir zaman dapat saja berbeda, tetapi itu bukan yang esensial. Jangan dijadikan sesuatu yang diperbesar hal-hal yang tidak esensial ini, perbedaan-perbedaan yang tidak esensial ini. Seperti dilakukan oleh beberapa orang di YouTube, ya, menekankan memperbesar perbedaan-perbedaan yang kurang esensial. Itu membuat saya secara pribadi tidak respect dengan para teolog-teolog seperti ini, ya. Memperbesar ruang perbedaan, bukan mempersempit ruang perbedaan dengan terus mengajarkan hal-hal yang sifatnya esensial, bukan yang sekunder. Karena itu terhadap hal-hal yang sekunder tidak esensial tersebut, walaupun penting, tetapi saya katakan tidak esensial karena tidak menyangkut doktrin-doktrin utama, ya. Kita bisa bersifat fleksibel dan memberikan ruang untuk sebuah toleransi dan kekayaan di dalam teologi Kristen. Terhadap doktrin-doktrin esensial seperti Allah Trinitas, doktrin kepribadian Kristus, otoritas Alkitab, ya saya tidak pernah bertoleransi terhadap hal-hal seperti itu. Ya, terhadap bidat saya juga tidak pernah tinggal diam. Ya. Tetapi terhadap hal-hal sekunder, saya memberikan ruang kepada setiap orang untuk fleksibel, ya, dan toleransi dalam kekayaan teologi. Saya tidak harus menerima pandangan teologi orang yang bersifat sekunder, ya, tapi saya memberikan ruang, ya, dalam kekayaan teologi Kristen. Jadi, apa itu teologi? Mengapa berteologi? Dan teologi apa yang telah kita pelajari? Dan teologi apa yang perlu kita pelajari? Telah saya jawab di dalam sesi apa dan mengapa berteologi ini. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.